Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jumpa lagi di dalam ibadah renungan harian atau renungan pagi kita atau ibadah online kita di pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya pertemuan kita walau melalui ibadah online ini adalah semua karena izin Tuhan dan semua karena berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan nyanyikan dari buku Lagu Sion nomor 40. Lagu Sion nomor 40 dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Kita akan nyanyikan semua bait lagu dengan judul Tuhan Pimpinlah Aku. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, kami sediakan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siapkan hati kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian kita di pagi ini dengan judul Berurusan dengan orang yang bersalah. Berurusan dengan orang yang bersalah. Dan ayat inti kita Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sekali lagi, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 34. Saudaraku yang kekasih, jika ia tidak mau mendengar mereka, Matius 18 ayat 15 dan 16, maka tidak sampai di situ saja. Perkara itu harus dibawa di hadapan segenap jemaat orang percaya. Biarlah anggota-anggota jemaat sebagai wakil-wakil Kristus bersatu dalam doa dan permohonan yang penuh kasih sayang, supaya orang yang bersalah itu dapat dipulihkan.
Roh Kudus akan berbicara dengan perantaraan hamba-hambanya, memohon orang yang tersesat itu kembali kepada Allah. Rasul Paulus yang berbicara oleh ilham berkata, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Ia yang menolak tawaran persatuan ini telah memutuskan ikatan yang mengikat dia kepada Kristus, dan dengan demikian telah memisahkan dirinya dari persekutuan jemaat. Sejak saat itu, kata Yesus, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, tetapi jangan hendaknya ia dianggap sudah dipisahkan dari kemurahan Allah. Jangan hendaknya ia dipandang hina atau dilalaikan oleh saudara-saudaranya yang lama, melainkan diperlakukan dengan kelemah lembutan dan belas kasihan sebagai salah satu domba yang hilang yang masih sedang dicari oleh Kristus untuk dibawa ke kandangnya. Petunjuk Kristus mengenai perlakuan terhadap orang yang berbuat kesalahan mengulangi bentuk yang lebih terperinci ajaran yang diberikan kepada Israel dengan perantaran Musa. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Imamat 19 ayat 17. Maksudnya, kalau seseorang melalaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Kristus tentang berusaha memulihkan mereka yang dalam kesalahan dan dosa, maka ia mengambil bagian dalam dosa itu. Terhadap kejahatan yang sebenarnya dapat kita bendung, kita bertanggung jawab seolah-olah kita sendiri bersalah dalam perbuatan itu. Tetapi hanyalah kepada orang yang berbuat kesalahan, kita harus menunjukkan kesalahan itu. Jangan hendaknya kita menjadikannya suatu buah mulut atau kritik di antara kita sendiri. Meskipun sesudah mengatakannya kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang lain dengan leluasa. Suatu pengetahuan tentang kesalahan orang Kristen hanyalah terjadi batu sandungan bagi dunia yang tidak beriman. Dan oleh merenungkan perkara-perkara ini dapat merugikan diri kita sendiri, karena oleh memandang kita berubah. Sementara kita berusaha memperbaiki kesalahan seseorang saudara, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindunginya sedapat mungkin dari kritik, sekalipun di pihak saudaranya sendiri, dan tambahan pula dari celaan dunia yang tidak beriman. Kita sendiri bersalah dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Kristus, dan sebagaimana kita ingin diperlakukannya, demikian juga ia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu dengan yang lain. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 53 hingga 55. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, saudaraku yang kekasih. Banyak bagian, banyak poin yang kita dapatkan tadi, tetapi intinya adalah jika ada yang bersalah kepada kita atau berurusan dengan orang yang bersalah itu, maka kita harus menghadapinya atau berurusan dengan orang yang bersalah itu menurut cara Kristus. Dan cara Kristus yang paling utama adalah harus ada mengalir dari pikiran kita, dalam diri kita, di hati kita, prinsip belas kasihan, kelemah lembutan dan belas kasihan. Dan intinya itu adalah kasih. Bahwa seseorang pun yang didapati bersalah, ketika dia diurus dengan cara yang dialas atau didasarkan pada kasih, maka itu akan berbuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka di sini yang paling utama adalah bagaimana memelihara hubungan dengan orang lain itu didasarkan pada kasih. Dan oleh karena didasarkan pada kasih, maka efek atau akibat daripada itu adalah saling mengampuni kesalahan. Dan kita ingat dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi ini merupakan rumus daripada menyelesaikan masalah. Kalau ada menyelesaikan masalah, maka perlu pengampunan. Maka pengampunan itu adalah akibat atau efek daripada saling mengasihi. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita melalui firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Mari kita tunduk kepala dan kita akhiri renungan harian ini dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi ini.
Berkatilah kiranya pekabaran ini dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami sepanjang hari ini, pergumulan kami, kondisi kami saat menghadapi wabah COVID-19, Tuhan turut memberkati. Itu mempengaruhi kehidupan kami dan juga pekerjaan kami. Kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih sayang Tuhan, luputkan kami dari sakit penyakit. Kami juga doakan untuk negara kami, negara Indonesia tercinta yang pada hari ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Telah Tuhan pimpin 75 tahun merasakan kemerdekaan ini, biarlah kiranya Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sampai kepada RT, RW, dan RT di kampung-kampung. Allah memberkati kiranya, biarlah tugas tanggung jawab yang dijalankan oleh para pejabat pemerintahan ini dijalankan dengan baik, dan Bapa memberikan keleluasan atau kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama masing-masing. Kami juga doakan pekerjaan penginjilan agar terus berjalan di negeri kami tercinta ini. Banyak orang mengenal Yesus dan boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Janji berkat-Mu, pelihara kami, tangan-Mu yang tak kelihatan, menaungi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kasih-Mu yang begitu ajaib melalui anak-Mu Yesus Kristus dan pengendalian kuasa kerja Roh Kudus menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini dan Dirgahayu untuk Indonesia ke-75. Selamat menikmati dan Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.